Jika tidak ada manusia yang tidak pernah merasa takut atau ragu atau bimbang. Rasa dan perasaan takut serta ragu atau bimbang terhadap diri sendiri adalah bagian dari emosi, rasa dan perasaan setiap manusia hidup. Setiap orang punya rasa dan perasaan takut, ragu dan bimbang. Artinya, sesekali kita pun akan merasa takut, ragu dan bimbang terhadap diri kita sendiri. Namun, kenapa ada orang yang sukses dan bahagia, sementara yang lain malah terus gagal dan menderita ketakutan, keraguan, dan kebimbangan? Salah satu jawabannya adalah cara kita sendiri untuk menghadapi dan mengatasi rasa dan perasaan takut dan keraguan serta kebimbangan diri sendiri. Karenanya, jangan siksa diri panjenengan dengan rasa dan perasaan takut dan keraguan serta kebimbangan panjenengan sendiri. Caranya bagaimana, Pak Web? Dan tenang. Kerap merasa gagal dan meragukan kemampuan diri sendiri? Ini erat kaitannya dengan impostor syndrome. Maka, kenali seluk-beluk mengenai kondisi kejiwaan diri kita sendiri untuk mengantisipasinya. Selalu berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik tentu bukanlah hal yang buruk. Namun, bagaimana jika Anda justru terus-menerus meragukan kemampuan diri Anda sendiri? Bahkan takut? Kecenderungan untuk selalu meragukan diri sendiri merupakan salah satu ciri dari impostor syndrome. Kondisi ini tergolong sebagai gangguan psikologis yang perlu ditangani sesegera mungkin. Pertanyaannya sekarang, apa itu impostor syndrome? Impostor syndrome adalah istilah psikologi untuk perilaku seseorang yang selalu merasa takut gagal dan meragukan kemampuan diri sendiri. Ironisnya, kondisi ini justru kerap dialami oleh mereka yang berprestasi, khususnya yang memiliki kesempatan waktu belajar. Meski sudah ada bukti nyata hasil dari usaha yang dilakukan, mereka yang mengalami impostor syndrome ini akan tetap menilai bahwa keberhasilan tersebut hanya keberuntungan belaka dan bukan karena perjuangan dan kemampuan dirinya. Kondisi ini mungkin bisa menjadi motivasi panjenengan untuk terus mengembangkan diri dan memberikan yang terbaik. Namun, jika semakin parah dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, impostor syndrome dapat berpotensi menjadi depresi, stroke, bahkan gila. Ada beberapa tipe
impostor syndrome dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. 1. The perfectionist. Penderita impostor syndrome dengan tipe ini akan selalu mengejar kesempurnaan. Dikarenakan takut gagal sempurna. Bahkan ketika mereka berhasil mengejar sesuatu, mereka akan cenderung tetap merasa tidak puas. Kondisi ini akan semakin parah ketika mereka mengalami kegagalan, di mana mereka akan semakin sering meragukan kemampuan diri dan merasa cemas. Yang kedua, the actor. Seperti halnya the perfectionist, the actor akan selalu merasa tidak puas. Mereka tidak akan berhenti mengerjakan atau mempelajari sesuatu sebelum mereka benar-benar menguasainya. Yang ketiga, the natural genius. Meski dapat dengan mudah dan cepat menguasai keterampilan baru, the natural genius cenderung akan merasa sangat lemah dan malu ketika mereka gagal. Yang keempat, the superhero. Tipe impostor syndrome yang satu ini umumnya cukup keras terhadap diri mereka sendiri. Pekerja keras maksudnya, dan ahli dalam beragam bidang. Meski begitu, mereka yang memiliki tipe the superhero ini cenderung akan mengalami burnout atau jenuh pada pekerjaan yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, hubungan, dan bahkan mental. Yang kelima, the soloist. Seperti namanya, the soloist umumnya segan atau cenderung menghindari meminta bantuan dalam mengerjakan pekerjaannya. Pasalnya, mereka berpikir bahwa meminta bantuan orang lain akan menunjukkan kekurangan atau ketidakmampuan diri sendiri. Panjenengan tergolong tipe impostor syndrome yang mana, bro? Dan tenan. Berikutnya, inilah beberapa gejala impostor syndrome yang dapat diidentifikasi. 1. Merasa keberhasilan adalah bagian dari keberuntungan dan bukan karena hasil kerja kerasnya sendiri. 2. Merasa tidak pantas sukses. 3. Merasa bahwa bantuan orang lain atau relasi mengurangi rasa sukses terhadap apa yang dicapainya. 4. Merasa tidak pantas mendapatkan pujian. 5. Merasa tidak ada yang spesial dari dirinya dan kemampuan yang dimilikinya pasti juga dimiliki oleh orang lain. 6. Tidak percaya diri dengan kemampuannya. 7. Merasa bahwa pencapaiannya berkat pertolongan orang lain dan bukan karena kemampuannya sendiri. Panjenengan merasa yang mana? Edan tenan. Kok Pak Wet bisa tahu? Saya tabib, bro. Bahkan dulu saya punya 5 anak cabang tempat praktek yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Sekarang saya tutup dan saya tinggalkan semuanya dan memilih menjadi kadang panjenengan
untuk menemani perjalanan laku spiritual hakikat hidup panjenengan dalam menuju suci dan kesempurnaan abadi. Selain itu, seorang penderita impostor sindrom umumnya sangat menghindari kegagalan dan berusaha keras memberikan hasil terbaik. Lalu, bagaimana cara dan teknik untuk mengatasi berbagai macam jenis impostor sindrom tersebut, Pak Web? Hilangkan ketakutan dan keraguan diri sendiri. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Dan teknik singkatnya adalah tetap bangkit ketika jatuh dan tetap bergerak usaha ketika rasa dan perasaan takut dan ragu itu datang melanda. Teknik prakteknya sebagai berikut. Miliki wahyu panca gaib. Kemudian praktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Lalu, dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, jangan takut salah. Karena dengan kesalahan itu kita bisa mengerti, memahami, dan mengetahui yang benar. Jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan sebetulnya hanya bersifat sementara. Seperti perjuangan seorang bayi yang berusaha untuk bisa berdiri dan berlari, dia akan mengalami suatu kondisi untuk merangkak, duduk, berpegangan pada kursi, dan berusaha untuk berjalan. Walaupun sering kali akan terjatuh, namun karena keinginannya yang kuat dan rasa perasaan ingin tahunya untuk dapat berjalan serta berlari tidak membuat ia enggan untuk terus berusaha berdiri dan berjalan lagi walau berulang kali terjatuh. Tidak selamanya kesalahan dan kegagalan adalah sesuatu yang buruk dan memalukan. Berikan sugesti dan motivasi pada diri panjenengan sendiri bahwa setiap kesalahan dan kegagalan memberikan kita pandangan dan pembelajaran lain untuk dapat semakin mencapai target dan tujuan yang akan dicapai. Percayalah, kesalahan hanya kebenaran yang tertunda dan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan biarkan rasa dan perasaan ragu dan takut menguasai diri panjenengan dan membuat keberhasilan yang menjadi bagian panjenengan menjadi sirna. Manusia hidup dicipta bukan dengan main-main. Manusia hidup dicipta bukan untuk main-main. Maka jangan pernah menganggap diri panjenengan itu mainan dan bermain-main dengan diri panjenengan sendiri. Jadi, jangan pernah meragukan diri panjenengan sendiri dan berpikir bahwa panjenengan tidak mampu melakukan sesuatu. Ambil sebuah kesempatan untuk belajar. Ketika belajar, bersungguh-sungguhlah. Jangan takut menghadapi tantangan dan rintangan apapun, bahkan yang ada di depan mata, apalagi mundur. Bukanlah sebuah masalah saat panjenengan membuat kesalahan dalam proses belajar. Karena kesalahan yang dilakukan saat belajar adalah merupakan cara panjenengan belajar agar bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang terpenting, jangan berhenti belajar sebelum berhasil mencapai klimaknya atau clearnya belajar. Saya Wong Edan Bagu belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak adanya rasa dan perasaan ragu dan takut. Namun keberanian adalah sesuatu kemenangan atas rasa dan perasaan ragu dan takut tersebut. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasakan keraguan dan ketakutan, tetapi mereka yang menang atas rasa dan perasaan ragu dan takut pada diri mereka sendiri. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram.
Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan. I love you full.